Nah, ini adalah rumus persamaan trigonometri dalam radian. Kalau kalian mau hafalin rumus, berarti yang harus kita rubah adalah untuk sin X sama dengan C, kita punya alfa ditambah K kali 2Pi dan Pi min alfa tambah K kali 2Pi. Untuk yang cos X-nya, alfa dan min alfa K kali 2Pi. Dan untuk tan X sama dengan C-nya, alfa ditambah K kali Pi. Ya, itu untuk konversi ke radian untuk rumusnya. Nah, sekarang ini nih yang kita tunggu-tunggu, gimana menyelesaikan persamaan trigonometri dalam praktek sehari-hari. Nah, ini kita lihat contoh yang tria itu ya. Nah, kita lihat nih, misalnya ada tinggi gelombang laut di Pantai Uluwatu tanggal 25 Agustus 2020 mengikuti persamaan trigonometri ini, di mana H adalah ketinggian gelombang dalam feet dan T adalah waktu dalam jam. Diberikan pada grafik berikut ini. Ini grafiknya. Jadi di sini yang ditanya adalah kalau tanggal 25 Agustus itu jam 1 nih ya, katanya Tria itu ke Pantai Uluwatu. Dia ingin melihat surfer melakukan surfing dengan gelombang tertinggi. Kapan Tria dapat melihatnya? Wah, asik nih ya. Kita akan pakai persamaan trigonometri untuk mencari gelombang tertinggi ya. Nah, ini dia soal yang kita tunggu-tunggu. Jadi, kita akan membantu Tria menghitung ketinggian gelombang. Di sini yang diminta adalah gelombang tertinggi. Kita lihat dulu persamaannya, yang adalah, jadi untuk menyelesaikannya, kita lihat bagian yang ini, kita akan misalkan menjadi T seperti biasa. Untuk gelombang yang tertinggi itu akan dicapai sin U, kita misalkan sin 1. Kalian tahu kan kenapa? Jadi untuk nilai sin itu dia nggak pernah lebih besar dari 1. Jadi untuk sin U sama dengan 1, kita harus buat dulu persamaan intervalnya. Karena dia datang pada pukul 1, untuk T yang kita cari itu harus lebih besar dari 13 radian. Karena di sini kita misalkan sebagai U, berarti kita samakan T-nya itu kita bagi 2, terus kita tambah Pi per 8. Kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Itu nilainya adalah 6,89. Jadi dengan nilai 6,89 di sini kita akan cari dalam U terlebih dahulu. Jadi di sini U-nya itu yang kita tahu adalah Pi per 2. Betul ya? Jadi 90 derajat itu kan Pi per 2. Nah, tapi Pi per 2 itu baru sekitar 1 koma. Jadi kita mau cari nilainya 6 koma. Berarti di sini kita tambahkan 2 Pi. Kita lihat nilainya berapa. Nah, ini nilainya 5 per 2 Pi itu 7,85. Berarti udah di atas batas interval yang kita butuhkan. Jadi yang ini kita ambil 2Pi ditambah Pi per 2 yang adalah 7,85. Kita cari T-nya berapa sekarang? Kita udah dapat U-nya ya. Berarti T-nya itu dari setengah T tambah Pi per 8. Ini tuh setengah T tambah Pi per 8 ya. Berarti kita harus kurangi Pi per 8, kemudian kita kalikan 2. Jadi lihat dari sini, kita kurangi dengan Pi per 8, terus kita kali 2. Jadi kita dapat nilainya itu 14,9. 14,92. Kita ambil 2 desimal dulu. Ini artinya gelombang itu terjadi pada pukul 14 lewat 0,9 jam. Kita hitung menitnya berapa. Ini dikali 60, 1 jam 55. Berarti T-nya adalah 14 lebih 55 menit. Ya. Jadi pukul 14 lewat 55 menit itu sama dengan 14,92 jam. Yang berikutnya, kalau Tria melakukan surfing jam 16.30 dan menginginkan gelombang laut minimum 3 feet untuk melakukan surfing, berapa lama Tria dapat melakukannya? Nah, jadi kalau kalian bisa hitung, kalian bisa tahu nih waktu kalian tuh berapa lama ya kalau mau surfing dengan gelombang tertentu. Kita lihat penyelesaiannya berikut ini. Nah, jadi Tria
ceritanya mau mulai surfing nih dari pukul 16.30. Tadi kita sudah tahu bahwa ketinggian maksimum itu dicapai pada saat jam 3:14.55 di sini. Berarti setelah mencapai maksimum, kira-kira itu dia turun sampai di ketinggian 3 feet di sini ya. Itu kapan? Berarti kita akan cari ini T-nya berapa. Setelah 14.55, kita sudah tahu bahwa pukul 16.30 ketika Tria mulai main itu pasti sudah ada di sini. Dan di atas 3 feet. Jadi kita cek aja 3 feet-nya itu waktunya kapan. Ini persamaan tinggi gelombangnya. Kita akan kasih sama dengan 3 di sini untuk mencari nilai sin-nya. Kita misalkan lagi ini dengan U, berarti sin U itu sama dengan 0. 3 kurang 3, 0 dibagi 2,5. Untuk sin U sama dengan 0, jangan lupa kita rubah lagi intervalnya. Intervalnya itu, Tria datang pukul 16.30. Berarti kita rubah jadi jam, 16,5. Nah, untuk 16,5, kita cari U-nya, yaitu setengah T ditambah pi per 8. Itu nilainya harus lebih besar dari berapa? Sama dengan 8,64. Untuk nilai U-nya di sini harus lebih besar dari 8,64. Untuk sin U sama dengan 0, U yang kita dapatkan itu dalam radian ya. Coba berapa aja? Jadi U-nya itu kalau di radian, inget ya, ada 0, terus 180 derajat itu pi radian, terus ada berapa lagi ya? Sin memotong lagi sumbu X itu di 360 derajat kan? Itu 2 pi. Dan seterusnya. Nah, berarti kita cari nilainya yang lebih besar dari 8,64. Pi itu sekitar 3, berarti kalau dikali 2 itu masih 6, kalau kita kali 3, nilai 3pi adalah 9,42. Nah, ini udah lebih besar dari 8. Berarti ini yang kita ambil untuk U-nya. Nilai T-nya itu kita balik lagi, setengah T tambah pi per 8, 9,42. Berarti T-nya kita hitung kurang pi per 8, terus kita kali 2. Ini kita dapat T-nya itu 18,06. Artinya jam 18 lewat berapa menit? Kita hitung lagi, 18:06 jam. Kita kurangin 18 saja. Terus kita kaliin 60 menit, 3,8. Berarti dengan pendekatan itu jam 18 lebih 4 menit. Berarti di sini kita tahu bahwa 3 feet itu waktu jam 18.04. Nah, setelah itu dia akan terus ke bawah gelombangnya. Artinya Tria bisa main surfing dengan minimum 3 feet itu sejak dia datang, karena gelombang maksimumnya itu jam 3 ya. Di sini masih di atas 3 feet, jam 16.30 sampai dia itu bisa main sampai jam 18.04. Nah, ini adalah ketika H-nya minimum 3 feet. Nah, asik kan? Jadi dengan bantuan grafik sin kita bisa menghitung keperluan-keperluan seperti ini. Nah, itu dia, kita udah tonton ya semuanya sampai akhir. Terima kasih sekali. Jadi dari video kali ini kalian bisa lihat ya bahwa matematika itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita latihan lagi lebih banyak ya. Jangan lupa untuk terus berdoa, dan kita harapkan bahwa kita bisa kembali bersekolah seperti dulu. Stay healthy everyone. Goodbye. God bless you.